Bab 1758. Tanpa peluang menang. Melihat penonton Kyushu di tempat tersebut begitu bersemangat, Darren merasa lega. Para pejuang Jepang, satu persatu, wajah mereka menjadi muram, terutama para pejuang dari keluarga seni bela diri Jepang yang duduk di barisan depan. Wajah mereka semakin suram. Takeshi Kitano yang duduk di barisan depan menutup matanya dengan tajam, matanya memancarkan aura pembunuhan yang kuat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Darren ini, sialan." Setelah mengucapkan itu, dia langsung menutup matanya. Yoshida yang duduk di sebelahnya segera mengerti maksud Takeshi Kitano, dan dia segera berteriak kepada Xavier yang berada di atas panggung, "Xavier, bunuh dia." Xavier segera menjawab, "Baik." Ekspresi Darren menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa pejuang Jepang sudah kehilangan kesabaran untuk melanjutkan pertandingan, jadi dia memberi perintah kepada Xavier untuk membunuhnya. "Kalau mati di tanganku, kamu tidak rugi." Xavier menatap tajam Darren. Setelah itu, sebuah aura bela diri yang ganas meledak keluar dari tubuhnya. Darren yang berdiri di depannya jelas merasakan bahwa aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya meledak keluar dari tubuh lawannya. Darren mengambil napas dalam-dalam, tiba-tiba, dari tubuhnya juga meledak keluar aura bela diri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang membuat Xavier terkejut adalah bahwa aura bela diri yang dipancarkan Darren tidak kalah dengan miliknya sendiri. Jelas bahwa Darren juga menyembunyikan kekuatan sebelumnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan sebenarnya di antara mereka berdua. "Kalau kamu ingin membunuhku, hanya dengan kekuatanmu itu masih jauh dari cukup." Darren berteriak keras, dan pada saat berikutnya, aura dari tubuhnya meledak lagi. Awalnya dia hanya berada di tahap akhir alam transenden tingkat 8, tetapi dengan teriakan marah ini, aura dari tubuhnya meledak, langsung melewati batas tahap akhir alam transenden tingkat 8, dan keadaan bela dirinya juga mencapai puncak alam transenden tingkat 8. Kamu berhasil menembus batasnya." Xavier tiba-tiba membelalakan matanya, terlihat tidak percaya. Dia belum pernah melihat seorang ahli bela diri mampu langsung menembus dari tahap akhir alam transenden tingkat 8 ke puncak alam transenden tingkat 8 hanya dalam sekejap. Ini benar-benar mengguncang pemahamannya. Biasanya, proses penembusan memiliki periode akumulasi energi, bisa berlangsung beberapa puluh menit atau bahkan beberapa jam. Katanya ketika seorang ahli bela diri alam surga menembus, mungkin memerlukan waktu berhari-hari. Namun, Darren, di depan matanya, langsung menembus batas bela diri. Pada saat ini, Darren bersinar dengan aura yang kuat, aura ini jauh melampaui Xavier. Darren telah menembus, hahaha, tak ada jalan buntu di dunia ini, Darren telah menembus. "Darren, bunuh orang Jepang itu. Mereka baru saja mengancam untuk membunuhmu kan? Sekarang jangan menahan diri, hajar mereka sampai mati." "Ya, Darren, maju terus, hancurkan bajingan Jepang itu." Para ahli bela diri dari Camp Kyushu, setelah melihat Darren menembus, merasa sangat bersemangat. Mereka berteriak keras, seolah-olah mereka telah melupakan bahwa di pihak musuh ada ahli bela diri alam transenden tingkat 9, sementara Darren hanya menembus ke puncak alam transenden tingkat 8. Di kubu musuh, wajah Yoshida dan yang lainnya menjadi suram. Mereka mengira mereka sudah pasti menang, tapi tak terbayangkan bahwa Darren justru berhasil menembus. Serang! Darren tiba-tiba bergerak, menghilang dari tempat itu. Xavier tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat, wajahnya pucat, menghadapi Darren yang kekuatannya sudah melampaui dirinya, dia sama sekali tidak memiliki peluang menang. Bersambung. Bab 1759. Segera menyerah. Meskipun tidak memiliki peluang menang, dia harus bertarung hingga titik darah penghabisan. Jika dia berani menyerah, meskipun bisa selamat saat ini, Asosiasi Ahli Bela Diri Negara Jepang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan cepat, Darren sudah berada di depan Xavier, dan dengan satu pukulan tangan yang diangkat, dia langsung menyerang. Brak! Suara benturan yang keras terdengar, tubuh Xavier langsung terangkat ke udara, tampaknya akan terbang ke bawah arena pertarungan.
Bagus. Di pihak kubu Kyushu, sudah ada ahli bela diri yang berteriak penuh semangat. Namun pada saat yang bersamaan, Darren sekali lagi bergerak dan mendekati tepi arena pertarungan. Tiba-tiba dia meraih pergelangan kaki Xavier, dan dengan kuat menariknya. Dor! Tubuh Xavier jatuh keras ke arena pertarungan, tapi tidak terjatuh dari atas arena. Seluruh arena pertarungan gemetar pada saat Xavier mendarat. Penonton di lokasi itu, semua terkejut. Terutama penonton dari kubu Kyushu, mereka semua berteriak penuh semangat. Sementara penonton dari kubu negara Jepang, semuanya pucat. Darren sepertinya sudah hampir menjatuhkan Xavier dari arena pertarungan dengan satu serangan sebelumnya. Tapi, Darren saat Xavier hampir jatuh dari arena pertarungan, meraih pergelangan kaki Xavier dan menariknya kembali ke atas arena pertarungan. Jelas, Darren sama sekali tidak berniat untuk dengan mudah melepaskan Xavier. Jika tadi Xavier jatuh dari arena pertarungan, dia akan kalah, tapi tidak sampai mati. Asal Xavier tidak jatuh dari arena pertarungan, dia masih punya kesempatan untuk membunuh Xavier. Tentu saja, ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah, selama Xavier tidak menyerah, dia akan sepenuhnya mengendalikan pertarungan ini di tangannya sendiri, untuk memperlambat waktu. Dia harus menunggu kedatangan Jerry. Dia hanya punya kesempatan untuk mengalahkan orang-orang seperti Takeshi Kitano. Jadi dia tidak bisa begitu cepat mengakhiri pertarungan ini. Dia harus bermain perlahan. Xavier terbaring di tanah, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, berteriak keras, wajahnya penuh dengan darah, dan dengan gigi terkatup ia berkata, "Kamu pasti akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal." Huff. Darren menghela nafas dingin tanpa berkata-kata lebih banyak. Dia bergerak lagi dan menghampiri Xavier. Brak. Suara dentuman besar terdengar lagi, tubuh Xavier sekali lagi jatuh berat ke tanah. Brak brak brak. Kemudian, itu adalah pertunjukan Darren. Xavier bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setiap kali dia mencoba bangkit, dia akan ditumbangkan oleh Darren. Semangat para ahli bela diri dari kubu Kyushu mencapai puncaknya. Sorak-sorai memenuhi seluruh arena. Para ahli bela diri dari kubu negara Jepang, satu persatu, wajah mereka suram, tetapi mereka tidak bisa mengubah situasi. Xavier tidak jatuh dari arena, dia tidak menyerah, dia tidak mati, pertarungan akan terus berlanjut. Jika Xavier menyerah, akan merendahkan martabat ahli bela diri dari negara Jepang. Di depan para ahli bela diri teratas dari negara Jepang, lebih baik Xavier mati daripada ia menyerah. Xavier juga sadar akan hal ini. Jika dia mati, dia masih bisa mendapatkan keuntungan untuk keluarganya, tetapi jika dia menyerah, meskipun dia bisa bertahan hidup sekarang, Asosiasi Ahli Bela Diri Negara Jepang tidak akan membiarkannya kembali hidup ke negara Jepang. Sudah cukup. Pada saat itu, sebuah teriakan marah menggema di seluruh arena. Itu adalah Yamato. Dia bangkit perlahan, memandang Darren dengan mata menyipit, dan berkata, "Aku tahu, kamu hanya memperlambat waktu. Kamu pikir dengan memperlambat waktu, kamu bisa menunggu orang yang ingin kamu tunggu. Sekarang kamu bisa membuat Xavier menyerah seperti yang aku minta. Aku akan memperlakukan semuanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, pada babak berikutnya, aku akan naik ke arena sendiri dan membuatmu merasakan semua penderitaan yang Xavier alami sekarang." Bersambung. Bab 1760. Jerry yang tiba. Darren mengernyitkan kening dengan dingin, menatap Yamato dengan pandangan meremehkan, satu kakinya menginjak dada Xavier. Dengan sikap angkuh, dia menatap tajam ke arah kubu negara Jepang, dan mengolok-olok, menyerah. "Mengapa aku harus menyerah? Apakah kamu buta, tidak melihat bahwa orang yang memiliki keunggulan mutlak sekarang adalah aku?" Yamato memandang Darren dengan marah, matanya menatap tajam, dan ia marah, "Apa yang kamu pikirkan? Kamu berani bicara seperti itu di hadapanku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Darren mengolok-olok, kemudian menggeleng, "Tidak percaya. Kamu mencari mati." Yamato langsung marah, ia bergerak dan melompat langsung dari lantai 2 tribun, menuju Darren.
Darren tidak mengira bahwa Yamato akan melanggar aturan pertandingan dan menyerangnya. Dia sadar bahwa jika Yamato menyerang, dia tidak memiliki jalan keluar. Jika begitu, tidak ada gunanya lagi membiarkan Xavier tetap hidup. Bang! Dia menambahkan tenaga pada kaki yang menginjak dada Xavier, dan terdengar suara tulang yang patah dengan jelas. Xavier terbunuh. Kamu mencari mati. Pada saat ini, Yamato telah mencapai Darren. Melihat Xavier terbunuh, ia langsung marah, dan dengan penuh kemarahan, ia mengayunkan tinjunya ke arah kepala Darren. Darren ingin menghindar, tapi dia tidak bisa. Lawannya adalah seorang ahli kuat di awal alam transenden tingkat 9 yang sesungguhnya, bahkan mendekati tingkat tengah alam transenden tingkat 9. Tuan Yang, aku tidak bisa menunggumu lagi. Darren dengan wajah tanpa rasa takut, berbisik pelan. Saat tinju Yamato hampir mendarat di kepala Darren, di saat genting seperti itu, bayangan sosok muda, dalam sekejap, muncul di depan Darren. Bang! Detik berikutnya, suara tabrakan terdengar, dan dalam keterkejutan semua orang, Yamato menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya langsung terbang keluar. Boom! Segera setelah itu, terdengar suara keras lagi, dan tubuh Yamato menghantam dengan keras di depan Takeshi Kitano ke arah kubu negara Jepang. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan mata semua orang membelalak, menatap sosok muda yang berdiri di depan Darren. Darren melihat ke belakang orang di depannya dan merasakan rasa keakraban yang kuat menyelimutinya. Meskipun dia tidak bisa melihat bagian depan orang lain, dia merasakan perasaan yang sangat akrab dari tubuh orang lain. Para prajurit dari kubu Kyushu semua menatap sosok ini dengan mata terbelalak. Pria ini baru saja menghempaskan Yamato yang memiliki kekuatan tahap awal dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Para prajurit dari kubu negara Jepang juga terkejut. Prajurit Kyushu mungkin belum mengetahui kekuatan Yamato, namun sebagai pejuang negara Jepang mereka sangat mengetahuinya. Meski Yamato baru berada di tahap awal alam transenden tingkat 9, namun kekuatannya sebanding dengan tahap tengah alam transenden tingkat 9. Selain itu, Yamato juga memiliki identitas yang sangat penting. Dia adalah anggota keluarga Aoki, salah satu keluarga seni bela diri terbaik di negara Jepang. Namun kini, Yamato dikalahkan oleh seorang pemuda yang terlihat berusia kurang dari 30 tahun, dan ia masih terlempar dengan satu pukulan dari pemuda tersebut. Kitano Takeshi, yang tadinya memejamkan mata untuk beristirahat, kini membuka matanya, dengan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Namun ada juga kejutan dalam niat membunuh ini. Jerry. Yoshida menatap sosok muda itu lama sekali, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, suaranya bergetar karena ketakutan. Jerry bisa mengalahkan Yamato dengan satu pukulan, artinya Jerry juga bisa mengalahkannya, Wakil Presiden Asosiasi Prajurit Negara Jepang, dengan satu pukulan. Saat ini, di antara para pejuang kubu negara Jepang, hanya ada satu orang yang memiliki harapan untuk mengalahkan Jerry, yaitu Takeshi Kitano. Bersambung. Bab 1761. Kukabulkan permintaanmu. Saat ini, Darren malah mengenal Jerry. Seketika sepasang matanya menjadi merah saat melihat bayangan pemuda yang mengadang di depannya. Darren pun merasa semua pengorbanannya tak sia-sia. Tadi Darren masih mengeluarkan momentum seni bela diri yang hebat, tapi saat ini momentum itu menghilang seperti air yang pasang surut. Bahkan orangnya terlihat seperti sakit. Pak Darren. Jerry mengabaikan seni bela diri negara Jepang, dia langsung berbalik badan untuk melangkah maju dan memapah Darren yang tak bisa berdiri stabil. Mata Darren sudah berkaca-kaca, tapi dia masih tersenyum lembut sambil berkata, "Aku tak apa-apa, aku hanya menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kemampuanku secara paksa." Saat ini, efek dari teknik rahasia itu sudah hilang, tapi untungnya aku berhasil menunggu kedatanganmu. Setelah mendengar kata Darren, semua orang yang hadir baru mengerti. Jelas-jelas kemampuan Darren hanya di alam transenden tingkat 8 tahap akhir, jadi mana mungkin bisa dalam seketika mencapai alam transenden tingkat 8 puncak. Ternyata, bukanlah pencapaian dengan cara normal,
melainkan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kemampuannya secara paksa. Namun, biasanya 99% orang yang bisa menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kemampuannya, biasanya akan mengalami dampak besar, bahkan ada yang teknik rahasia akan menyebabkan luka parah terhadap fondasi seni bela diri. Jerry tidak tahu teknik rahasia Darren akan melukai fondasinya atau tidak. Jerry segera mengeluarkan satu pil obat sambil berkata pada Darren, "Pak Darren, kamu makan dulu pil obat ini." Darren tidak ragu-ragu, dia langsung memakan pil obat yang dikasih oleh Jerry. Pil obat yang dimakan itu membentuk menjadi aliran hangat yang mengalir ke paru-parunya. Pada saat yang sama, tenaga pemulihan yang kuat meluap dari tubuhnya. Darren merasa tubuhnya ada aliran hangat yang sedang mengedar ke seluruh tubuhnya. Awalnya Darren kira dirinya akan luka parah. Namun, di bawah pemulihan yang kuat itu, lukanya pelan-pelan pulih, benar-benar membuat Darren terkejut. Sebagai seniman bela diri alam transenden tingkat 8 tahap akhir, Darren tahu jelas seberapa berharga pil obat yang disuruh makan oleh Jerry tadi. Kalau pil obat ini dilelangkan, pasti bisa dilelang dengan harga mahal. Namun, Jerry langsung menyuruhnya makan tanpa ragu. Terpikir akan hal ini, Darren merasa terima kasih. "Pak Darren, kamu istirahat dulu, biarkan aku yang tangani masalah ini." Setelah Darren sudah memakan pil obat itu, bahkan terlihat agak sembuh. Jerry baru berkata seperti itu. Darren melihat ke tim negara Jepang, lalu mengatakan dengan suara rendah, "Kali ini, pemimpin seniman bela diri negara Jepang adalah Takeshi Kitano, Presiden Asosiasi Bela Diri Jepang. Kudengar, kemampuannya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir, jadi kamu harus hati-hati." Setelah mengingatkan Jerry, Darren baru pergi. Pada saat ini, para seniman bela diri negara Jepang terlihat sangat masam. Yamato adalah seniman dari keluarga seni bela diri negara Jepang, tapi Yamato malah dikalahkan Jerry dengan satu serangan. Bisa dibilang ini adalah penghinaan terhadap negara Jepang. Ketika Jerry muncul, Takeshi tidak lagi memejamkan matanya, melainkan menatap Jerry dengan marah. Yoshida tidak sesombong tadi, karena saat ini dia hanya merasa kaget. Meskipun dia tahu Jerry sangat hebat, dia tidak menyangka Jerry sehebat ini sampai bisa membunuh Yamato dalam satu serangan. Wajah Shindai juga memucat, dia tiba-tiba mencurigai apa semalam orang yang melakukan aksi besar di puncak awan bukanlah Dippo. Setahu mereka, batas kemampuan Jerry hanya mencapai alam transenden tingkat 8 puncak. Namun, kalau kemampuan Jerry hanya mencapai alam transenden tingkat 8 puncak, mana mungkin Jerry bisa mengalahkan Yamato yang sudah di alam transenden tingkat 9 tahap awal dengan satu serangan. Jadi, apa orang semalam yang melakukan pencapaian di puncak awan bukan Dippo melainkan pemuda di depannya? Namun, mereka masih menebak. Semalam, Yoshida sudah melawan Dippo, hanya saja Yoshida tidak ada peluang menang di depan Dippo, akhirnya mereka bertiga harus pergi. Sementara di bagian tim Kyushu, para seniman bela diri hebat terlihat sangat senang ketika melihat Jerry yang baru datang sudah mengalahkan Yamato dengan satu serangan. Hanya Darko yang terlihat pucat. Dia tidak lupa kalau Jerry pernah bilang padanya, kalau hari ini dia bisa duluan menyerang, dia baru diterima ke tim. Awalnya dia kira Jerry tak berani muncul, sekarang melihat Jerry muncul dengan cara begitu hebat, dia benar-benar takut. Tadi, Darko memfitnah Jerry di depan publik, kali ini, mana mungkin Jerry akan mengampuninya dengan mudah. Tadi, seniman bela diri dari negara Jepang kalian sangat sombong. Jerry menatap ke arah posisi pemimpin yang diduduki oleh Takeshi dari negara Jepang, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku mau lihat seniman bela diri negara Jepang masih bisa sombong sampai kapan." Takeshi menatap Jerry. Kekuatan seni bela diri yang kuat pun membludak dari tubuhnya, bahkan menyerang ke arah Jerry. Namun, Jerry yang di bawah tekanan kekuatan tidak terkena pengaruh apapun, hanya berdiri stabil di tempat sambil menatap Takeshi. Yoshida dan Shindai yang di samping Takeshi terlihat kaget ketika melihat adegan di depan. Kalau mereka mengadang tekanan yang diberi Takeshi, mereka tidak akan setenang seperti ini.
Sementara seniman bela diri lainnya dari negara Jepang, mereka tak berani bersuara. Bahkan Yamato saja dikalahkan dengan satu serangan, jadi mana mungkin mereka adalah lawan Jerry. Saat ini, Yamato berdiri dengan susah payah, bahkan dengan ekspresi yang masam. Bisa-bisanya tadi dia pingsan begitu saja, bahkan tidak tahu siapa yang membuatnya terbang dengan satu serangan. Setelah Yamato melihat jelas wajah Jerry, dia baru berseru dengan kaget, "Ternyata kamu." Dibandingkan dengan Yoshida dan Shindai, Yamato tahu jelas dengan kemampuan Jerry. Hanya saja, Yamato tak menyangka kalau kemampuan Jerry sudah sehebat ini, bahkan bisa membuatnya pingsan dengan satu tinjuan. Apa orang semalam yang di puncak alam adalah Jerry? Pemikiran Yamato sama dengan Shindai dan Yoshida. Melihat tidak ada seniman bela diri dari negara Jepang yang naik panggung, seniman bela diri dari Kyushu pun berseru senang. Saat ini, suasana mencapai titik paling menghebohkan. Setelah Darren memakan pil obat yang dikasih oleh Jerry, lukanya sudah tidak parah. Darren melihat ke arah tim negara Jepang sambil berkata dengan nada dingin, "Tadi, kedua pihak kita sudah membuat taruhan. Kalau negara Jepang yang kalah, semua seniman bela diri dari negara Jepang yang hadir harus berlutut dan meminta maaf pada seniman bela diri Kyushu. Tapi, kalau tim Kyushu yang kalah, hari ini semua seniman bela diri Kyushu akan berlutut dan meminta maaf pada kalian." Darren berkata demikian untuk memberi tahu Jerry. Bagaimanapun juga, saat dia membuat taruhan seperti itu, Jerry belum datang. Jerry hanya tersenyum, lalu melihat ke arah tim negara Jepang dengan angkuh sembari berkata dengan dingin, "Selanjutnya siapa yang ingin cari mati?" Takeshi pelan-pelan berdiri sambil mengatakan, "Karena kamu yang minta mati, akan kukabulkan permintaanmu." Bersambung.